Hari ini kan saudara tadi ahli menjelaskan bahwa mendampingi Gus Nur di Palu, Ya. di Surabaya, di Jakarta, di Surabaya Sebagai ahli. sebagai ahli. Bukan pengacara, ya. Waktu persidangan Gus Ya, Nur ya. ya. Nah, di situ kan pada akhirnya yang bersangkutan ini dinyatakan bersalah. Ya, yang Jakarta. Ya. Ya. Terus kemudian yang ingin saya tanyakan ini begini, terkait ini tidak perbuatannya, bukan aktus reusnya, Ya. terkait suatu mens rea niat jahat Ya. atau sikap batin Ya. yang berkaitan pada akibat yang ditimbulkan mengarahnya kalau Ya. misalnya niat saja tanpa Ya. ada perbuatan pelaksanaan ataupun Ya. kesengajaan tidak akan dipidana. Betul. Saya melihatnya ini begini, dari keterkaitan rangkaian yang diperbuat oleh saudara terdakwa ini Ya. sampai akhirnya dihadirkan dalam persidangan hari ini, apakah itu juga memenuhi mens rea Ya. atau berarti sikap batin atau niat jahat, meskipun hal itu akan dibuktikan Ya. hakim yang akan memberikan Ya. keyakinan. Ya. Pendapat saudara gimana? Pendapat saya sudah saudara rangkum bahwa itu nanti hakim yang akan memberikan putusan. Karena tidak mungkin saya tahu niatnya Gus Nur, saya harus menguji saudara terdakwa, saudara Bambang Tri. Dan yang bisa menguji itu adalah majelis hakim. Jadi pertanyaan saudara dengan saya sebenarnya sama jawabannya. Ya. Oke, terima kasih. Silakan. Jaksanya tanyanya jangan sulit-sulit ya. Terima kasih, akhirnya kita ketemu dengan Alhamdulillah. senior. Ya. Kebetulan kami juga adik-adik tingkatnya Ya. Mas Di Taufik. UNS. Kecuali Pak Agung barangkali ya. Pak Agung juga S1 UNS semua. Makasih. Kembali ke pertanyaan, saya minta pendapat ahli. Ya. Bukan mengklarifikasi ya, Ya. karena sudah menjadi framing berita di medsos juga. Ya. Terkait yang pertama yang disebutkan oleh Pak. Sugi Nur alias Ya. Gus Nur, Ya. mengatakan bahwa, ini nanti saya minta pendapatnya. Ya, pendapat ya. Bu Martarini Kristianingsih itu Ya. dalam proses penyidikan itu memang pada waktu itu dia ngasih Muslim, Islam. Muslim. Oh, itu Ya. ya. Saya tanyakan berkaitan dengan ini hak asasi manusia Ya, dalam ya, betul. kehidupan beragama. Ya, betul. Proses ini pemberkasan sampai dilimpahkan ke persidangan Ya. itu butuh waktu 3 bulan, 4 bulan. Ya. Kemudian yang bersangkutan ini ada masalah pribadi, tidak bisa saya jelaskan di sini. Ya. Kemudian disumpah. Ya. Disumpah, berkas ini sudah jadi, sudah kami limpahkan ke Ya. persidangan ini. Disumpah karena dia menyatakan bahwa dalam proses rentang waktu 3 sampai 4 bulan perkara Setelah dilimpahkan diberkaskan ini, ini, ya. setelah diberkas, dia tidak bisa mengkoreksi, Ya. kebetulan yang bersangkutan sudah dibaptis. Oh. Jadi framing di luar, Ya, ya. yang ingin saya tanyakan ahli, kebebasan mengenai beragama itu kan dijamin oleh undang-undang. Betul, sepakat. Iya kan? Sepakat. Kayak gitu. Jadi tidak dalam artian saya membela, tidak, karena Ya. itu memang saksi kami. Ya. Faktanya begitu, Ya. bahwa yang bersangkutan setelah 4 bulan dibaptis, Ya. beliau berpindah Ya. ke Agama lain. Ya. Yang pertama itu. Terus yang kedua, apakah itu diperbolehkan? Karena memang tidak bisa yang bersangkutan ini merubah Ya. dan sudah menjadi berkas, BAP. sudah ditandatangani Oke. dan sudah dijadikan bukti untuk kami di sini. Ya. Nah, Ya. yang kedua, berkaitan dengan gelar palsu profesor. Ya, ya, ya. Dalam BAP ini memang ada, kami itu associate profesor. Ya, ya. Jadi pengertian kami itu lektor kepala. Ya, ya. Lektor kepala, tapi tidak, istilahnya di Indonesia itu belum begitu, itu istilah di luar. Ya. Kebetulan kami kemarin, Bu Jaksa menyebutkan profesor. Ya, ya. Itu padahal sudah diralat. Terus kemudian di luar, profesor yang kami hadirkan itu Ya, palsu. ya. Padahal di sini itu profesor, associate profesor, lektor kepala, Ya. tapi bahasa di luar. Menurut pendapat saudara, apakah itu berkaitan dengan itu ada suatu kepalsuan? Ya. Saya Izin jawab. yang mulia, kami keberatan Sebenarnya ini tidak ada kaitannya dengan. Ya kami keberatan yang mulia. Oke, tapi kalau yang itu tadi sudah Ya. dijawab, yang masalah tadi sudah secara garis besar dijawab oleh Nanti ahli. sebentar lagi kami akan Masalah ke pergantian itu pokoknya. intinya gini lah. Memang kemarin ada saksi kepala Ya. sekolah SD di Solo ini, kepala sekolah di mana Pak Jokowi bersekolah. Pada saat diperiksa di penyidik,
beliau masih beragama Islam. Mungkin ada masalah keluarga dan sebagainya. Ya. Sudah di BAP sesuai KTP. KTP-nya waktu itu masih agama Islam, sehingga di BAP tetap tertulis agama Islam. Pada saat di persidangan, beliau mengaku sudah berpindah agama menjadi agama Kristen, sehingga kita sumpah menurut agamanya yaitu agama Kristen. Tapi di BAP ini kan sudah terlanjur. Jadi Iya, itu aja yang masalahnya. Kemudian kalau yang masalah associate profesor itu nggak ada kaitannya dengan dakwaan, saya rasa nggak perlu dijawab lah itu. Ya, sekedar meluruskan aja. Itu nggak ada kaitannya dengan kalau saya boleh perkara. menjelaskan itu Bapak Hakim, gelar akademik tertinggi seseorang di perguruan tinggi itu adalah doktor. Jadi profesor itu pangkat mengajar, itu yang pertama. Kemudian lektor dan lektor kepala itu tidak identik. Lektor pun bisa mendapat profesor, dan profesor ada dua, profesor kehormatan sama profesor akademik. Kalau saya lebih suka diberi gelar profesor akademik karena saya mengajar, saya menulis, membuat buku, meneliti. Jadi itu, dan memang sepakat tidak ada jaminannya kalau lektor kepala itu identik dengan profesor. Begitu Oke. Adinda. Oke, Mohon siap. maaf ya. Siap. Lagi pula nanti keterangan ahli kami yang menilai. Iya. Ini kembali pada substansi. Kaitan dengan substansi pendapat ahli perkara ya. mawon. Nggih. Ya. Undang-Undang Nomor 1 1946 Ya. itu kan masih berlaku di Indonesia sebagaimana ataupun sekiranya sudah ada, misalnya tidak diberlakukan itu ada pengganti, Ya. ataupun sekiranya itu sudah dinyatakan oleh pemerintah memang itu Ya. dicabut, Ya. ya kan? Sampai persidangan hari ini undang-undang tersebut itu kan masih berlaku, Ya. ya. Yang ingin saya ini berkaitan dengan ini, kemarin kami sudah ada catatan bahwa dalam ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 1946 rupanya pasal 14 kayak gitu, itu bahwa frase menimbulkan keonaran itu bahasa Belandanya onrus verwekken, itu artinya itu mengakibatkan keresahan atau kegelisahan. Ya. Kalau saudara ahli berpendapat bahwasanya ini kita mengikuti adanya teknologi dan perkembangan zaman. Betul. Itu kan hukum tidak boleh dimaknai dengan sempit, Ya. ya kan? Betul. Kemudian saudara ahli tadi menyatakan bahwa harus timbul dalam masyarakat itu ditandai dengan misalnya kekerasan fisik, ya, material. Material. Ya. Benar. Ya. Lah apakah tidak dengan perkembangan zaman itu tidak menilai keonaran dalam arti sempit itu, Ya. misalnya kegaduhan secara non fisik di medsos itu bisa tidak dikatakan suatu keonaran? Kalau di medsos itu memang harus gaduh, karena tadi itu Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dia punya nilai ekonomis. Jadi kalau tidak gaduh malah justru bukan transaksi elektronik dan tidak menarik. Karena itu supaya gaduh ada begini, saya sampaikan ya. Ada satu produk itu harus disewa buzzer. Jadi buzzer itu di dalam ruang ini saya terangkan tidak harus negatif. Ada satu produk yang tidak terkenal, supaya dia bisa bagus, maka dia membayar buzzer, produk ini menjadi bagus. Itulah yang namanya fungsi transaksi elektronik. Karena itu Elon Musk bersedia membeli YouTube, membeli FB, membeli WhatsApp dengan harga yang mahal karena dia bisa jualan di situ. Jadi saya menerangkannya, keonaran itu kalau kita menggunakan pemahamannya dengan pemahaman pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 bahwa di situ adalah menyebarkan berita bohong yang dilebihkan atau dikurangi menimbulkan keonaran. Itu kan satu frasa, satu kalimat yang satu paragraf yang tidak bisa dipisah. Jadi saya tetap akan konsisten mengatakan yang dimaksud onar itu harus dalam bentuk fisik. Bagaimana mungkin di YouTube itu ada keresahan fisik? Karena dia cuma mentelengi, kasih like atau tidak suka, maki-maki, kan begitu. Ya, begitu. Oke. Adinda Jaksa, mohon maaf, Iya. Pak Jaksa gitu aja. Iya. Nanti salah nanti. Tadi kan sudah mengenai itu kan sudah berkaitan dengan kemajuan teknologi dan Iya, perkembangan. Iya, Hukum tidak bisa dimaknai dalam arti sempit. iya, Saudara ini berpendapat bahwa itu harus kekerasan fisik ya. iya, Unjuk rasa, huru-hara atau mungkin apa kayak gitu. Lah Ya. sekarang saya bacakan iya. mengenai penjelasan pasal 14 Undang-Undang nomor 1 1946 itu memberikan penjelasan itu kalau keonaran adalah lebih hebat daripada kegelisahan Iya. dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Iya. Saya tanyakan kembali kepada ahli,
Ya. pendapat ahli terkait keonaran dalam ini adalah lebih hebat daripada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Ya. Ini pendapat ahli gimana? Saya terima kasih pertanyaan itu. Saya akan mencoba meromantisir itu peristiwa kan terjadi ketika kita dijajah oleh Belanda. Pada saat itu kan tidak ada namanya gadget, tidak ada telepon, tidak ada SMS. Ya. Jadi kalau gelisah itu pasti orang itu berkumpul, kemudian orang itu memiliki semangat. Karena itu kenapa Belanda melarang Bung Tomo itu meneriakkan takbir Allahu Akbar. Jadi kalau kegoncangan itu tetap pendapat saya sebagai ahli itu harus fisik. Karena kontaknya masyarakat pada saat itu. Kecuali masyarakat saat itu sudah punya alat teknologi seperti Alvin Toffler ya, yang bisa berkomunikasi dengan indera keempat dan seterusnya, bolehlah itu dirasakan. Tetapi kontak itu kan dihidupkan supaya orang-orang itu tidak berkumpul, supaya orang-orang itu tidak gelisah dan goncang. Ketika goncang dia akan melakukan satu aksi dan karena ini delik material maka itu harus dibuktikan. Bagaimana mungkin kita bisa mengukur kegelisahan ya kalau itu tidak diwujudkan dalam bentuk fisik. Karena kegelisahan itu pasti nanti berakumulasi pada pendapat, pada keinginan saya harus berontak. Itu pendapat saya. Oke. Berikutnya, saudara ahli, bahwa kita melihat unsur pidana itu kan terbentuk adanya actus reus dan mens rea. Mens rea, betul. Actus reus berkaitan dengan yang perbuatan yang dilakukan, mens reanya niat jahat atau sikap batin. Sikap batin, betul. Sampai akhirnya timbul suatu akibat. Betul. Kalau itu dilansari dengan kesengajaan, maka akan terbukti itu. Terbukti suatu benar. perbuatan pidana itu. Yang ingin saya tanyakan, saya melihatnya dalam persidangan hari ini kan saudara tadi ahli menjelaskan bahwa mendampingi Gus Nur di Palu, di Surabaya, di Jakarta, di Surabaya. Sebagai ahli. Sebagai ahli. Bukan pengacara. Waktu persidangan Gus Nur ya. Ya. Nah, di situ kan pada akhirnya yang bersangkutan ini dinyatakan bersalah. Ya, yang Jakarta. Ya. Ya. Terus kemudian yang ingin saya tanyakan ini begini, terkait ini tidak perbuatannya, bukan actus reusnya, terkait suatu mens rea niat jahat atau sikap batin yang berkaitan pada akibat yang ditimbulkan mengarahnya kalau misalnya niat saja tanpa ada perbuatan pelaksanaan ataupun kesengajaan tidak akan dipidana. Betul. Saya melihatnya ini begini, dari keterkaitan rangkaian yang diperbuat oleh saudara terdakwa ini sampai akhirnya dihadirkan dalam persidangan hari ini, apakah itu juga memenuhi mens rea atau berarti sikap batin atau niat jahat, meskipun hal itu akan dibuktikan hakim yang akan memberikan keyakinan. Pendapat saudara gimana? Pendapat saya sudah saudara rangkum bahwa itu nanti hakim yang akan memberikan putusan. Karena tidak mungkin saya tahu niatnya Gus Nur, saya harus menguji saudara terdakwa, saudara Bambang Tri. Dan yang bisa menguji itu adalah majelis hakim. Jadi pertanyaan saudara dengan saya sebenarnya sama jawabannya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, saya senang sekali bisa bertemu dengan kakak saya ini. Agak dibesarin Adinda, dekat suaranya. Ya. Saya biasa akrab sama mereka, Bapak. Saya suka kejaksaan itu. Iya, silakan. Saudara ahli, melanjutkan dari pernyataan dari teman saya mengenai istilah tadi apa? Pemaknaan frasa keonaran. Ya. Ahli menyatakan itu harus ada kekerasan fisik. Fisik. Ini penafsiran ahli yang menurut apa? Apakah gramatikal atau apa? Ya, kalau karena saya pernah baca juga di asas-asas hukum pidana karangan Prof. Andi Hamzah. Interpretasi atau penafsiran itu banyak sekali. Betul. Ada gramatikal, ada dogmatis, ada historis, ada ekstensif yang diperluas. Sehingga ada kasus juga pengertian unsur barang yang dulunya adalah benda yang berwujud, kemudian dengan perkembangan sosial atau apa bisa meluas menjadi aliran listrik bisa. Kemudian data komputer juga bisa. Ini saya kaitkan dengan penjelasan ahli tadi bahwa harus dilihat waktu dulu itu belum ada itu alat komunikasi, namanya media massa seperti YouTube segala macam. Tapi ternyata dengan interpretasi atau penafsiran secara ekstensif memperluas yang dulu barang hanya berupa wujud yang bisa dilihat nyata,
ternyata data komputer pun bisa masuk dalam unsur barang. Kemudian juga ada penafsiran secara sosiologis yang menafsirkan bahwa keonaran itu tidak hanya berdasar kekerasan fisik, tapi keresahan juga bisa. Kemudian pro kontra di dalam media massa itu juga bisa. Bahkan saya pernah membaca statement dari ahli filsafat bahwa dunia maya itu adalah representasi dari dunia nyata. Nah ini mohon penjelasan, pencerahan dari ahli. Jadi terima kasih. Kalau saya manggil Adinda tidak sopan, Ibu Jaksa, ya, Ibu Jaksa dan Bapak Jaksa. Jadi kalau saya, karena ini sifatnya pendapat dan saya juga salah satu dokter yang membuat teori anti pemidanaan. Jadi saya ini dokter yang tidak suka orang masuk penjara. Maka saya membuat disertasi judul saya, model penyelesaian perkara pidana yang berkeadilan substansial. Penguji saya pakar-pakar pidana, salah satunya Begawan Undip, Profesor Bardanawawi, yang bukunya begitu banyak. Nah, saya ingin mengatakan bahwa frasa onar, karena onar ada banyak aliran yang mengatakan apakah itu kita mau menganut yang leksikal berdasarkan kamus, gramatikal berdasarkan susunan. Kalau saya sebagai orang pidana, saya akan mengatakan kategorinya apa sebuah perbuatan itu, apakah itu deliknya material atau deliknya formil. Kalau delik material harus mensyaratkan akibatnya. Jadi bagaimanapun prosesnya itu perbuatan pidana, tapi akibatnya seperti apa? Ya, saya pikir Ibu Jaksa, Bu Eni ya, oh Bu Eni, ya, lupa saya. Ya, itu tentu lebih paham dari saya. Jadi dari pertanyaan itu, saya mengatakan pengertian keonaran itu harus diurutkan situasi dan peristiwa saat itu, ya. Karena pada saat itu setiap orang yang berbuat onar tentu akan dipenjarakan. Dan kalau sikap batin siapapun di ruangan ini tentu tidak akan bisa mengukur sikap batin seorang. Begitu. Mohon maaf, kemarin dari KBBI juga ternyata penafsiran keonaran itu juga bisa diartikan kegemparan. Iya, Nah, gempar, ya. nah menurut ahli apa bisa seperti itu? Ya, gempar itu bisa banyak juga ya. Gempar itu begini, gempar itu tidak berkonotasi negatif. Misalkan tontonan grup Dewa itu bikin gempar, ya. Atau David Copperfield yang bisa memindah Monas pada saat itu juga bikin gempar. Jadi saya konsisten sebagai orang pidana tetap akan mengatakan kalau itu deliknya material, gempar, guncang, onar, itu harus sesuatu yang sifatnya fisik. Karena David Copperfield itu pernah memindahkan Monas. Gempar lah, orang bisa memindahkan Monas. Bagaimana Monas setinggi itu bisa dipindahkan? Seperti itu jawaban saya.